Paham? Beri tanda tengah belakang, dicekris sedikit gitu ya. Menambahkan bagian tengah belakang. Setelah itu lampu ini kamu sisakan kira-kira 1/4 cm. Jelas sampai di sini. Kalau kemarin waktu membuat kemeja ini diberi dengan kain kertas, kalau ini diselin poligula, kemudian tidak dilipat dulu, bagian bawah dijahit seperti board kemeja kemarin ya. Setelah itu bagian yang seperti ini lengkung-lengkung kamu beri ceprisan gitu ya, supaya nanti waktu dibalik posisi bentuk lengkungnya ini bisa bagus ya, tidak kaku. Paham? Nah, setelah itu dibalik, dipres ya. Setelah dibalik dipres. Nah, dipres kemudian tidak perlu disetik tindas dari luar. Paham ya? Jadi tidak ada tindasan dari luar. Ini nomor 1, menyiapkan ini. Kemudian yang kedua, saudara memiliki kain yang kecil tadi, arah seratnya begini. Jelas? Paham ya ini ya? Yang nanti sebagai lapisan ini ya, diselin tipis semuanya, kemudian dilipat menjadi 2. Ini lipatan. Paham? Nah, dari bagian bulu kain ini kamu setik, ini disetik ya. Setelah itu dibalik kemudian dipres, hasilnya nanti seperti ini. Bagian ini ada jahitan di dalam. Jelas? Jelas belum? Siapa yang belum jelas sampai di sini? Ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah menyiapkan sengkelit. Yo, di semester 1 mestinya sudah nih. Yang belum? Nah, kalau belum, saudara ambil kain selong. Ini diambil dari kain selong. Ya. Benar-benar harus selong, tidak boleh dimanipulasi. Harus benar-benar selong. Setelah itu, kain selong ini kamu lipat seperti ini. Dilipat menjadi 2. Lebarnya seberapa? Tidak boleh besar karena sengkelit itu harus kecil ya. Kalau kita menghasilkan sengkelit 1/4 cm, berarti ini 2 kalinya 1/4 jadi setengah, ditambah untuk kampung ya. Nah, setelah dilipat menjadi 2 seperti ini, nah, kecil ya ini ya, seperti ini dilipat. Waktu menjahit, ini serong ya tadi ya, menjahit itu kamu jahit dari bagian atas ataupun bawah, memulainya atau mengakhirinya dipilih salah satu ya. Ini dibuat agak lebar. Nah, ini titik gitu ya. Ya, dijahitnya ini lebar bagian sini. Ya. Gunanya apa? Untuk membalik supaya memiliki pertama itu ruang yang lebih luas, gitu ya. Kemudian dibalik pelan-pelan. Ya. Nah, benang ini jangan kamu putus sampai mepet ini, dibiarkan. Kan ini 2 helai ya. Kamu masukkan ke dalam 2 helai ini, dimasukkan ke dalam jarum tangan. Ya. Terus jarum tangan itu kamu masukkan ke dalam sini ya. Dan untuk membalik itu loh, bantuan kalau kamu biasanya kan entah pakai lidi atau pakai apa gitu ya. Nah, ini pakai jarum. Kalau ini misalnya jarum ini lubangnya, kamu masuki benang tadi, terus yang dipakai adalah yang tumpul, yang tidak runcing, masuk pelan-pelan ke dalam sampai nanti melewati sini. Ya, tentu ini tadi kamu kurangi kampunya ini.
ya, kampungnya ini dikurangi ya, kalau lebar ini harus dikurangi ya. Nah ini dibuat ya, dimasukkan pelan-pelan sampai keluar. Nah setelah keluar ya nanti hasilnya akan seperti ini sengklitnya ya. Kampuh di sini yang kecil ini itu nanti sebagai isian sehingga sengkelit ini tidak lembek, tidak apa ya namanya, bisa kaku seperti ini ya. Nah, tapi memang semakin padat isinya itu berarti pemasukannya perlu ketelatenan ya, untuk mengisi, ibaratnya ini tadi dipakai untuk mengisi dalamnya sengkelit. Kalau kamu buat mepet sekali, mudah sekali keluarnya karena kan tipis ya, apa namanya, kampuhnya bisa cepat keluar melalui lubang ini. Tapi ya itu tadi, ini tidak bisa kaku seperti ini, agak lembek gitu ya, jatuh ya. Ini sudah disiapkan, nanti bagian yang jelek ini tidak dipakai. Setelah dibalik kita pilih bagian-bagian yang kira-kira bentuknya bagus ya. Sampai di sini jelas? Nah, jadi ini 2, ini 3 gitu ya. Nah, berikutnya saudara punya lengan lonceng kan? Punya lengan lonceng. Di setik renggang, kalau ini ada batas kampuh gitu ya, batas rader, maka seperti kemarin diberi setikan renggang di antara 2 jalur seperti ini ya. Tapi nanti prosesnya itu tidak ditarik menjadi kerut, tapi sebagai bantuan untuk memasang agar bentuknya bagus dan mudah gitu ya. Nah, kualitasnya di sini tidak boleh ada kerut atau lipin sama sekali, harus licin ya, paham ini? Nah, jadi ini caranya. Kemudian setelah diberi setikan seperti ini, kanan dan kiri ini disambung ya, disambung dengan kampuh buka di setik kecil ya. Ini berarti ini proses ya. Nah, semua sudah disiapkan seperti ini, kita gabung semua komponen yang ada ya, dimulai dari bagian yang tersulit ya, nanti kerah. Nah, sebetulnya ini ada komponen yang ini yang bagaimana proses menjahitnya? Kita selesaikan dulu bagian sengkelit dan lidah ini ya. Perhatikan kancing posisi tetap di bagian kiri, sengkelit atau lubangnya berada di kanan ya. Ibaratnya ini yang kanan, ini ibaratnya kiri misalnya ya. Nah, pertama ini ada di sini kan ada garis rader ya. Ini ada garis rader misalnya. Ini TN. Ini TN. Kira-kira komponennya seperti ini. Jelas ya? Nah, bagian ini kita umpamakan kiri. Ya, ini kan. Nah, ini ya. Misalnya ya. Nah, yang bagian kiri ini tadi sudah siap, kan sudah dijahit atas bawah, sudah dibalik, sudah dipres. Nah, letakkan di sini, kamu ukur dari bagian ini ya, turun 1 cm, kamu letakkan. Nah, gini ya, ini yang lipatan, paham? Ini yang tiras ya, jelas ya.
menghadap ke luar gitu ya, dari bagian baik kain ya, meletakkannya ini baik kain, paham? Paham nggak? Coba yang polanya Bu Emi pinjam polanya. Iya, ibaratnya bagian kiri begini ya. Kemudian ini yang lipatan ini berarti kita masukkan, kita letakkan begini. Paham nggak ini? Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti kalau setelah dijahit ini akan buka ke luar gini ya. Setelah itu saudara punya ini kan kanan kiri sudah diberi vislin gitu ya, letakkan seperti ini ya, diletakkan seperti ini, kemudian saudara jahit ya sampai bawah, menjepit yang kecil ini tadi. Ya, ini seperti ini. Paham seperti ini? Ya, ini ada di dalam. Nanti kalau sudah ini ditarik ke dalam gitu ya. Nah, ini ditarik seperti ini. Ini masuk ke dalam sana, ya kan? Ya, terus ke dalam sini. Ini kan kejepit gitu. Nah, jelas enggak ini sampai di sini? Nah, seperti ini ya. Jelas ya. Nah, sekarang kalau ini sudah jelas, sekarang bagian kanan ya, bagian kanan itu bagian yang ada skeletnya gitu ya. Nah, pertama seperti tadi ini kan turun 1 cm ya ini ya. Ini kamu turunkan 1 cm sini. Kemudian setelah turun 1 cm, sengkelitmu itu kamu pasangkan di sini. Kan sengkelit sudah dipotong-potong tadi, ya kan? Nah, dipasangkan begini. Ya. Nah, dipasangkan begini ini kamu jahit. Segini. Menjahitnya jangan pas di bagian tengah muka, tapi agak maju. Ya, intinya apa? Sengkelit ini biar tidak bergeser waktu masang dengan lapisan. Jelas? Sengkelit menghadap ke dalam seperti ini tadi. Ya, jelas sampai di sini? Nah, setelah sengkelit kamu jahit begini, letakkan lapisan ini tadi. Ya, ini misalnya bagian di sini, sengkelit sudah ditata begini ya, seret gitu ya. Ini kamu letakkan di atasnya seperti ini. Ya, seperti tadi kamu jahit set gitu ya. Nanti kalau sudah ini dibalik ke sana, sengkelitnya akan maju ke depan, yang bagian ini masuk ke dalam bagian buruk. Jelas sampai di sini? Nah, jadi ini nanti setelah ini kamu beli lapisan. Set, gini kan, dijahit pas bagian ini. Ya, jahit ya. Nah, jadi kalau sudah ini tadi dibantu dengan setikan, boleh setikannya agak renggang, ya, tidak perlu rapat, atau menyetiknya set gitu. Yang penting sengkelit itu di apa ya namanya,
mengatur tidak bergeser dengan cara disetik tadi. Ya, kalau tidak disetik kan kadang kamu menjahit berubah lagi naik atau turun gitu ya. Paham sampai di sini? Nah, berarti ini sudah terpasang. Ya kan? Nah, ini tadi kan sudah siap. Tinggal dipasangkan seperti masang board kemarin. Gitu ya. Dibalik seperti ini. Dari bagian baik kain ya. Seperti ini. Gitu ya, dijahit sampai depan lagi. Paham? Nah, setelah sampai depan lagi dilipat ke dalam, kemudian dilipat kampuhnya tadi, kampuh ini disom ya, tidak boleh dijahit, ini salah. Yang ini disom. Ini jahitan. Ya. Paham? Nah, berarti kerahnya sudah terpasang. Ya. Nah, setelah itu sambung bagian sisi. Kalau tadi kan sambung ini, kerahnya dipasang, langkah berikutnya sambung sisi, kampuh buka di setik kecil. Ya. Kemudian pasang lengan seperti memasang lengan off kemarin, tetapi hasilnya ini tidak boleh ada kerul. Ya, persis. Nanti di kostum juga. Sama persis tekniknya seperti tugas yang pertama. Ya, jelas sampai di sini. Nah, setelah itu kan tinggal pasang kancing. Saudara mengelem ini, gitu, kelem bagian bawah. Jadi selesai. Gitu ya. Nah, karena kamu belum pernah latihan ini, mungkin ini merupakan sesuatu yang sulit ya untuk bisa memasukkan. Siapa yang mungkin di SMK sudah pernah? Nah, gitu ya Mbak caranya, benar gitu ya. Nanti temannya diajari gitu ya. Bikin panjang sekalian aja. Ada pertanyaan ini? Nanti Silakan kalau ada pertanyaan. Ini triknya. Kalau panjang. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Hari ini saudara sudah fokus mengerjakan ini. Terus mengumpulkan tugas yang terlambat yang pertama dan mengumpulkan yang berikutnya, yaitu kemeja. Ya kan? Yang pertama mungkin ada yang belum mengumpulkan tugas lengan puff dan kerah rebah. Kalau terlambat kan hari ini terakhir ya. Terus kemeja dikumpulkan yang sudah. Kalau kemeja belum maksimal minggu depan, gitu ya. Jadi sekarang tidak ada lagi yang mengerjakan lain kecuali tugas hari ini. Fokus hari ini. Silakan yang selesai tugas kemarin dikumpulkan, yang belum itu target kamu di rumah. Ya, sekarang fokus di sini. Gitu ya. Ya, boleh. Kemarin, oh iya, belum lubang dijelaskan kancing ya. Jadi begini, lubang kancing. Nah, ini misalnya ada dalam luka ya, kemudian ini ya Mbak, ini. Nah, ini TM. Ini TM, gitu ya. Nah, di sini ada body. Ya kan? Ya enggak? Ya. Nah, pertama kita menghitungnya dari, berarti posisinya adalah kiri nutup kanan, kebalikan dari wanita. Ya, kalau wanita kan kanan menutup kiri, kalau ini dibalik. Berarti yang ini kiri itu yang ada lubang kancing ya. Ini dari titik TM ini kamu buat lubang kancingnya begini. Ya, dari ini keluar 2 mili terus ke sini, gitu ya. Paham ya? Kamu hitung dari titik ini turun 3 cm. Ini lubang yang pertama. Berdiri pas TM, ya, berdiri sini ya. Jadi berdiri. Oke, jelas? Nah, ini diberi pakai mesin, tidak di tangan. Pakai titik mesin. Oh iya. Bisa dong? Ada. Lubang kancing. Pakai mesin di sini ya.
Mesin itu loh di dalam yang portable itu. Apa ada? Apa saya tahu? Pernah ada. Tahu. Iya. Kan dipasangi sepatu untuk membuat kancing, tinggal disetel maju mundurnya itu Iya. lompat gitu toh. Iya. Nah ya sepatunya kan diganti kotak itu loh. Iya. Bisa tuh. Iya harus pakai tangan. Punya saya itu. Ya toh. Jadi biar mengenal. Ya toh. Kemarin sudah pakai tangan manual. Ya sekarang pakai mesin. Paham tidak ini? Nah, terus lubang kancingnya ya tinggal ini kalau sudah kamu bisa nanti di titik-titik lubang kancingnya posisinya di mana kan gitu. Gimana, jelas belum ini? Nah, jadi pertama lubangnya buat dulu, terus kalau sudah dipasangkan begini, ambil tengah-tengah di antara ini misalnya lubangnya begini, ya toh? Kamu sudah dilubangi kan tinggal ngasih pakai apa namanya kapur jahit tik gitu kan, sehingga posisinya bisa di tengah-tengah nanti. Jadi semuanya posisi di tengah muka. Jelas? Jelas. Jelas. Itu ya. Gimana? Sudah jelas? Nah, sekarang kalau sudah jelas, ini dikerjakan dulu lubang kancingnya karena sudah jelas kan tinggal memberi lubang kancing. Siapa yang di rumah punya mesin portable? Nah itu kan ada tuh fasilitas itu. Nah nanti bisa dibuat di rumah. Ini ada apa yang tarikan belakang sepatu mesin jahit, tarik puter untuk Ada atur. petunjuknya misalnya Ada. setikannya yang harus lekol-lekol Iya. gitu ta. Nanti tinggal diceklik gitu. Ya toh terus setikannya dirapatkan, tidak panjang-panjang kan gitu. Terus diatur nanti kalau sudah ada es atau apa itu kan untuk lompat maju mundurnya kan ada. Nah, tinggal seperti itu, enggak yang sesuatu yang sulit. Ini nggak mesin mesinnya ada. Yang Bagaimana sudah jelas? nggak ada. Nah, kalau sudah silakan saudara boleh mengerjakan. Nanti